Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Syekh Umar bin Abdul Jabbar As-Syafi'i Al-Makki rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Buireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterungan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu. Ibu ka ana. Para bapak mawon ingkang kula hormati, mugi-mugi ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 25 tasik rukun salat nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku piro arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Jawabannya arkanuha utawi piro-piro rukune sholat iku arba'ata asyara, ono 14 apane ruknan rukune. Kemudian asadisu utawi kang nomor 6 iku atumaknina tutumaknina fi ruku'i, tumaknina ing dalam ruku, wal iktidali lan tumaknina ing dalam iktidal, wasujudi lan tumaknina ing dalam sujud, wal julusi lan lungguh lan tumaknina ing dalam lungguh. Az-sabi'u utawi kaping 7 iku al-iktidalu iktidal, az-zamin utawi kaping 8 iku as-sujudu sujud. Nggih, niki tasih rukun yang ke-9. Para hadirin ingkang minulya, saderenge iktidal, saderenge sujud di ada 3 dimensi spiritual yang kalau kita memahaminya maka kita akan menjadi hamba yang berpredikat ibadur rahman. Napa 3 dimensi niki? Gerakan ruku, gerakan iktidal dan gerakan sujud. Niki 3 dimensi, Pak. Nggih. Napa kok diaren 3 dimensi? Dimensi spiritual, sebab ruku ono maknane, tu iktidal ono maknane, sujud ono maknane. Kalau ruku napa? Ruku niki sarana penghambaan diri dumateng Gusti Allah. Ruku niku menunduk, tunduk, merunduk, tawaduk, merendah dumateng Gusti Allah. Rukuk niku simbol ketundukan, simbol penghambaan, simbol ketawaduan dan simbol kepatuhan dumateng Gusti Allah. Dan rukuk itu adalah salah satu puncak spiritualnya orang sholat ketika mi'raj dumateng Gusti Allah. Jadi semakin menunduk kita, semakin rukuk, semakin sujud, maka semakin mi'raj dumateng Gusti Allah. Niku maknane, Pak. Makane wong rukuk mendino 1 rakaat ana 1 rukuk nggih. Kalau misalnya sehari semalam 17 rakaat berarti ana 17 rukuk, durung sunah-sunahe. Nggih. Maka apabila kita sering rukuk salat, ya kalau tidak merubah, berpengaruh terhadap dimensi spiritual, maka gagal sholatnya dari segi substansi tasawuf. Sebab napa? Rukuk niku artinya merunduk, menunduk di dalam sholat. Rukuk niku kita membaca tasbih dengan lesan dan hati kita. Ya, rata-rata maca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu lesannya saja, belum tidak melibatkan hatinya, apalagi melibatkan jiwa raganya. Rukuk juga potensi akal itu dikosongkan, Mbak. Jadi ketika rukuk itu keseimbangan duniawi, keseimbangan ukhrawi. Keseimbangan kita sebagai manusia, keseimbangan kita untuk sebagai menuju kepada Allah. Ya, jadi keseimbangan itulah yang menyebabkan puncak dari apapun. Puncak dari apapun, termasuk rukuk. Potensi jiwa kita dipasrahkan, akal kita dikosongkan, diiringi dengan pengakuan dan kesadaran. Kemudian kehebatan yang kita miliki apapun di dunia tidak membuat kesombongan atau keangkuhan. Kelebihan yang kita miliki dalam diri kita tidak menjadi sifat merendahkan. Dan mengingat Allah itu bentuk pengendalian. Ya, itu rukuk, Pak. Ya. Hanya nopo, hanya rahmat Gusti Allah lah yang menggerakkan kita bisa rukuk, bisa sujud, bisa iktidal, bisa salam dumateng Gusti Allah. Ya. Sehingga kekuatan yang kita miliki itu tidak melalaikan, Pak.
tidak pernah melalaikan. Bahkan kebaikan amal apapun kita kerjakan di dunia itu tidak menjerumuskan. Sebab dikhawatirkan ngeten, semakin banyak amalnya, semakin banyak kebaikannya, semakin banyak ibadahnya, bukan malah potensi masuk surga, tapi potensi masuk neraka. Niki termasuk bagaimana kita untuk melakukan pengendalian diri, yaitu selalu eling marang Gusti Allah. Tidak ada kehebatan apapun, semua kembali kepada Allah, semua hanya titipane Gusti. Inilah rukuk sebenarnya. Jadi ana wong ahli salat tapi kok sombong angkuh bak gagal sebagai musolli indallah. Orang sholat di hadapan Gusti Allah secara badani, ragawi, syar'i diterima, sholat wajib, tidak berdosa. Tetapi yang kita butuhkan dalam sholat adalah mi'raj, ya, mi'rajul mukminin, sambung munggah dumateng Gusti Allah. Niki, ya, niki perintah Gusti Allah, Pak. Coba sampean tinggali dan surat Al-Hajj 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hei wong pangkang padha iman kabeh, rukuklah kamu sekalian, sujudlah kamu sekalian, dan beribadahlah kamu sekalian, dan kerjakanlah kebaikan, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Niki perintah Gusti Allah. Akhirnya ulama ahli tasawuf ngorek ayat iki, ketemu rumus 3 dimensi spiritual yang menyebabkan sholat kita sebagai mi'raj dumateng Gusti Allah. Para hadirin rahimakumullah, sujud Pak. Nggih, rukuk sampun. Saniki sujud ya. Sujud niku simbol kepasrahan. Sujud niku simbol kedekatan. Sujud niku simbol keakraban kita dumateng Gusti Allah. Makanya sering dikatakan oleh Imam Ghazali, semakin merendah kita di atas bumi, semakin dekat kita dengan Gusti Allah. Semakin kita merunduk tawaduk dumateng wong liya, semakin derajat kita diangkat oleh Gusti Allah. Niki. Jadi sujud niku ekspresi cinta total, ekspresi penghambaan total, kepasaran total dumateng Gusti Allah. Nggih. Lah, sampai nek sujud dumateng Gusti Allah, Pak, berarti simbol kedekatan nggih, simbol keakraban. Ya, sebab aqrabu yang lebih dekat hamba dengan Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Nah, rukuk niki simbol ketundukan, simbol kepatuhan. Nah, ya. Sujud simbol keakraban, simbol kedekatan. Kalau kita ingin dekat dumateng Gusti Allah, ingin akrab kali Gusti Allah, maka tahap rukuk harus dilakukan, yaitu tahap ketundukan, tahap kepatuhan. Perintah dilakukan. Nggih. Lah, ketundukan, ketawadhuan, kedekatan tidak akan sambung, Pak, kecuali tanpa iktidal. Napa? Lurus istiqomah ngelakoni kewajiban. Paham nggih? Maka dikatakan 3 dimensi mi'rajul mukminin. Dari wong kakean sujud mendina ya sikape paling bener dhewe, ya sombong angkuh, gak gelem nasihat, berarti gagal salatnya secara hakiki. Para hadirin rahimakumullah, kok bahas tasawuf nggih penting ya. Lah, setiap kita mau sujud, Pak, mau sujud nggih, niku dari itidal ke arah sujud nggih, kita tidak perlu angkat tangan.
cukup disunahkan membaca takbiratul intiqal, yaitu kalimat Allahu Akbar. Cukup. Ya. Nah, misalnya sami Allahu liman hamidah, mudun Allahu Akbar, ambil angkat tangan. Bagi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak disunnahkan ketika turun sujud itu angkat tangan. Bahkan kalimat Allahu Akbar pun itu hukumnya sunnah. Sampai yang misalnya dari iktidal mudun sujud gak lapo-lapo, pokoknya supah iku sunnah, gak dibaca tidak apa-apa, sah. Ya, keangkat tangan ya gak apa-apa, memang tidak dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Sebab ngeten, di dalam mengangkat tangan raf'ul yadain dalam sholat itu disepakati 4 tempat. Siji, ketika takbiratul ihram niku angkat tangan maca takbir ihram wajib. Yang kedua, ketika mau rukuk niku juga disunahkan angkat tangan, disunahkan Allahu Akbar. Bangun dari rukuk ke arah iktidal disunahkan Allahu Akbar, disunahkan angkat disunahkan sami Allahu liman hamidah, disunahkan angkat tangan. Ketik yang keempat, ya sunnah angkat tangan ketika dari tasyahud awal naik ke rakaat ketiga niku juga angkat tangan. 4 niki Pak disepakati para ulama. Jadi gak usah angkat tangan ketika mau sujud. Ya. Lah, bagaimana kalau ada orang ketika mau sujud angkat tangan? Sampai nate semerup nggih? Di film-film India sampai ningali ya, India mana? Loh, kula lek ningali India ku India Islam, Pak. Kalau tinggali salate, soalnya mereka sebagian bermadzhab Maliki, bermadzhab Hanafi. Dan mereka ketika turun sujud niku angkat tangan. Apakah salah? Mboten salah. Sekali lagi, di dalam mazhab Syafi'i memang tidak dianjurkan ketika turun sujud kita angkat tangan, tetapi ketika ada orang angkat tangan mau sujud itu jangan disalahkan. Sebab itu merupakan pendapat dari mayoritas mazhab dan juga satu pendapat ulama Syafi'i yang bernama Imam Ibnul Munzir Az-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 930 Masehi di Ma'la Mekah, siji tok dari ulama mazhab Syafi'i. Jadi enggak usah disalahkan. Lek ana wong pengikut Syafi'i kabeh rukuk terus angkat tangan, kita husnudzon. Ada pendapat yang angkat tangan, yaitu ulama Syafi'i yang bernama Imam Ibnul Munzir Az-Syafi'i. Paham nggih? Nah, niku diterangkan lengkap Pak dan kitab Badi'ul Fawaid karangannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus, Suriah. Ya, niki. Lah, bagaimana, apakah salah orang angkat tangan ketika mau sujud? Tidak salah, Pak. Kanjeng Nabi niku nyun sewu ana riwayat saking Anas bin Malik. Beliau mengatakan melihat Kanjeng Nabi sholat kadang-kadang itu ngangkat tangan ketika mau sujud, kadang-kadang. Ya, makanya ulama sebagian yang lain mengatakan angkat tangan sebelum sujud itu bagian dari tapi balik mazhab Syafi'i tetap keputusannya adalah tidak pakai angkat. Kalau ada orang angkat tangan ketika mau sujud, Pak, niku mboten salah. Sebab nopo? Sahabat Nabi niku nate melakukan. Contoh niki wonten
dalam kitab ulama mengatakan termasuk sahabat Ibnu Umar, ya, itu kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Nah, bahkan ngapunten Pak, ada sahabat yang sholat angkat tangan itu hanya di takbiratul ihram, liyane gak diangkat tangan. Misalnya mari niat Allahu Akbar, angkat tangan, sujud rukuk tangi gak angkat tangan malih, gak pakai angkat tangan. Sinten termasuk amaliyah sholatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah Irak niku sering ya hanya angkat tangan di takbiratul ihram, lainnya tidak angkat tangan. Termasuk amalia sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 650 masih dipakai Madinah niku angkat tangane mek takbiratul ihram. Paham ya? Paham mboten niki? Itulah namanya variasi sholat. Ya. Nah, jadi saya katakan dari ulama kita, takbir intikal Allahu Akbar, angkat tangan itu sunnah. Maaf keliru. Takbir intikal Allahu Akbar itu sunnah ketika mau sujud. Tidak sunnah angkat tangan. Ini jumhur ulama. Sebab Kanjeng Nabi dawuh Abu Hurairah melihat Kanjeng Nabi sholat, summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kanjeng Nabi takbir ketika mau sujud. Loh, takbir tok, dak ono kalimat raf'ul yadain, ngangkat kedua tangannya. Iki sik bab sujud iki, bab sujud ya. Niki. Jadi kalau baleni ya, bacaan takbir ketika mau sujud bagaimana? Ya, ulama kita mengatakan bacaan takbir dari i'tidal ke arah sujud itu dianjurkan. Niki sebagian mazhab Syafi'i dalam kitab Fiqhu Bulughil Maram fi Bayani li Ahkamis Syar'iyyah karangannya Syekh Muhammad Az-Zuhaili rahimahullah bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan sebagian besar ulama merekomendasikan ketika takbir intikal Allahu Akbar sejak gerakan pertama turun sempurna sampai berhenti gerakan sujud iku kalimat Allahu Akbar, ngoten nggih. Tetapi kadang-kadang makmum ini lek takbir imame lemot, nah, itu kedisian makmum. Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Loh, disian aku. Ya. Lah karena sering terjadi begitu para hadirin, ya Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyampaikan ketika takbir turun sujud walaupun gak sama beriringan dengan gerakan sujud, boleh takbir itu berhenti sebelum sampai ke arah sujud. Misalnya Allahu Akbar, nah, okay? Boleh. Atau yang ketiga kata beliau Allahu Akbar tengah-tengah. Wes sampean pilih sing pundi nggih. Sebab ketiganya adalah rekomendasi dari ulama bermadzhab Syafi'i. Ojo mana takbir intikal bersuara jenengan meneng iku lho sah. Lho. Nggih, meneng itu sah. Sebab kanjeng Nabi dawuh, Pak, idza arada ayyasjuda
kubiro kabbara summa yasjudu. Kanjeng Nabi ini ketika sujud Pak, takbir dulu kemudian lanjut ke arah sujud. Ono dalile kabeh. Ono dalile kabeh. Wis sing pertama tak Allahu Akbar, nggih. Sing kedua Allahu Akbar, nggih. Sing ketiga Allahu Akbar, tengah-tengah. 3 model sampean pilih sendiri. Enak ya. Sajane lek ngerti ya Masya Allah fikih Pak niku banyak pilihan dan tidak membatalkan sebab duwe ilmunya. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, jadi kalau baleni takbir intikal ketika sujud itu hukumnya angkat tangan tidak disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i. Nggih, niki. Nah, saniki masalah yang kedua. Ketika sujud ya lutut dulu apa tangan dulu? Lutut dulu apa tangan dulu? Apa bareng? Mosok iso Pak. Jungkel ya. Jungkel. Ya. Ini fenomena ngapunten. Ulama biyen iku ngerti Pak, lek umat sakniki niku kemeng asam urat. Capek-capek. Jadi ada pilihan, ya. Tidak ada kewajiban lutut dulu atau tangan dulu sebenarnya. Cuma masalah atau afdholiyah, yang diutamakan yang mana. Sebab Kanjeng Nabi nyampunten terus para ulama niku juga kadang lutut dulu, kadang tangan dulu. Lek sing gak penyakitan lek iso lutut dulu, sing penyakitan asam urat iku tangan dulu. Enak dipilih. Apa Kanjeng Nabi yang ngelakoni karone. Nggih, niki guys, tak preteli ya 4 mazhab cek nambah wawasan. Nggih. Lutut dulu atau tangan dulu. Nah, di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangannya Syekh Muhammad Sayyid Sabiq At-Tihami Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 2000 Masehi di Mesir, niku menjelaskan tentang 4 mazhab. Apakah lutut dulu atau tangan dulu ketika ke arah sujud? Ada 2 pendapat. Ada 3 pendapat Pak. Siji, lutut dulu. Ini adalah pendapat jumhur ulama, juga pendapat jumhur mazhab. Sinten pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Hambali. Lutut dulu. Jumhur ulama, jumhur sahabat, jumhur salafus soleh. Ya, lagi. Kemudian yang kedua, tangan dulu. Ini pendapat Imam Maliki dan juga pendapat satu ulama Wahabi yang bernama Syekh Albani. Maka kalau ada debat dan Facebook tentang lutut dulu atau tangan dulu, ya, yang punya akun ngotot nopo tangan dulu. Saya katakan sampean kelompok Wahabi harus paham tentang pendapat ulama sampean sendiri. Padahal oke, setuju Syekh Albani itu tangan dulu, tetapi 2 ulama lainnya Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, beliau mengambil pendapat lutut dulu. Ayo merindi sampean. Tak kono Pak, menang Pak. Jadi di dalam fahamnya nggak paham perbedaan, apalagi nyerang perbedaan orang lain. Ya tak kon belajar mana ngapunten, belajar Syekh Ustadz ngapunten ngoten Pak. Karena nggak tahu pendapat
berbeda di kelompoknya sendiri. Para hadirin rahimakumullah, yang ketiga, pendapat yang paling enak. Napa? Sakarep sampeyan. Lutut sik apa tangan sik, sing gak oleh tangan lutut bareng. Iku tok. Wis sakarepe. Sing tangan sik, sing gegere sering loro, enak tangan sik. Ya. Wis bebas. Ini loro tangan situ sik, gak apa-apa sebab uzur, ndak masalah. Sing penting supaya sujud ana tumpuane, mbok sikile mbok tangane, kuwatir go tumpuane ndase sik Pak, iku njungkel gak sujud. Niki paham nggih? Jadi gak usah tukaran. Salat tangan sik, salat sikil apa lutut sik, gak usah tukaran. Sebab tambah alim seseorang, tambah faham perbedaan. Sebab roh dalile, roh riwayate, roh hukume. Ya. Kadang-kadang nyun sewu Pak, wong rek rumangsa alim gampang tetekane napa? Jare sapa? Jare sapa? Jare sapa? Ngotot jare sapa wae. Padahal gak ngerti. Titik jare sapa? Bener ta? Lek salah dosa neraka. Ngono wae jawabane. Ya Allah, mbok yang ngeten yang ngapunten das pundi? Oh, jare imam iki ngene, kitab iki ngene. Terakhire wallahu a'lam. Niku wong alim, Pak. Ojo jare sapa? Lek bener salah. Wah, iku Pak. Iku gak jawab, iku medeni wong. Dari Gus Pak medeni wong. Ajangan diikuti. Nyun ngapunten Gus Pak ngomong, aja dieloki wong ngono iku takon hukum agama. Nyasar sampean. Paham nggih? Kula niki kadang lulus dodo Pak, ya Allah. Sebagian umat ngapunten pemahamannya kaku sebab dikakukan orang lain. Ya, angel tekukane, ya. Pun balik. Hadir rahimakumullah, sak karep sampeyan, sikil sik tangan sik monggo. Ya, para ulama mengatakan amma sholatu adapun salat nggih bikilaihima, dengan dua cara tadi fazaizatun, boleh, paham? Boleh bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Cuma mazhab Syafi'i tetap mengatakan lebih dianjurkan jika tidak ada udzur adalah lutut dulu. Guys, eco nggih? Ka satu garan. Pun saniki para hadirin rahimakumullah, rukunnya sujud napa? Ya sujud itu rukun. Yang kedua nina biqadri subhanallah, dengan ukuran membaca subhanallah. Sebelumnya seluruh anggota sujud sudah menempatkan diri di tempat masing-masing, baru subhanallah. Niku tumakninah, Pak. Ya, jadi tetap keningnya, lututnya, jari kakinya, telapak tangan sudah menetap fi mahalliha, di tempat sujudnya, baru subhanallah. Itu dua ukuran tumakninah. Ojo detek gak sholat, iki olahraga. Olahraga. Niki perlu tumakninah. Lek sampean pengikut Hanafi gak usah tumakninah. Lek sampean pengikut Hambali, pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, wajib tumakninah. Makanya terawih, Pak. Terawih niku datang lho tuk. Husnudzon mawon. Paling melok Hanafi. Loh, coba sampean tingali sing rame viral salat tarawih tuk. Coba sampean lihat, adakah Kiai NU yang menanggapi? Ayo, ada. Ada, Pak? Enggak ada, sebab alim-alim, Pak. Ya. Bae melok Hanafi, kate tumakninah, kate itidal. Ya. Fatihah sunnah, wajib maca ayat, ngoten mawon.
salam itu sunnah, tahiyat rukun. Ya, niku Hanafi mek petang rukun salatnya. Lho, Syafi'i piro? 14, 18 lek ambek tumak ninah. Akeh rukune. Lek mazhab Hanafi mek 4. Itu UPI melok papat 6, masya Allah 6 Pak, 6 rukun di dalam mazhab Hanafi. Para hadirin rahimakumullah. Lah yang sunnah apa dalam sujud? Siji bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampean tambahi wa bihamdi monggo, gak atik ya monggo, wis kabeh ana dalile. Kemudian apalagi lengan diangkat, niku sun. Nah, iki menjauh dari lambung juga sunnah. Ya, kemudian posisi kaki bagaimana? Ya, jaraknya bagaimana? Ya, beda-beda pendapat ulama. Cuma mazhab Syafi'i mengatakan jarak dua kaki ketika sujud gak rapet, gak renggang. Cuma ukuran paling gampang 1 sampai 2 jengkal. Paham nggih? Lek lalu mepet guling sampean. Ayo coba tek guling. Setumpuannya mburi, Pak. Makanya mobil sing ban siji ngarep gak mburi. Lek sing mburi siji jungkel. Nggih ta? Ngoten. Nggih. Niki jadi sunnah harus dilakukan. Bon. Syarat sujud di 7 anggota. Nggih, 7 anggota. Nol mawon. Nggih. Batuk, 2 telapak tangan. Rukbata ini 2 lutut. Normali. Butun asabi rijlaini, telapak tangan, telapak kaki bagian dalam ujung-ujung jari, bagian dalam ujung-ujung jari. Jadi siji al-jabhati batuk, 2 butunul kafaini, telapak tangan 2, kemudian waruk bata ini 2 lutut, dan juga butunul asba'ir rijlaini, telapak dalam ujung-ujung kaki. Niki ada 7 syarat sujud, Pak. Syarat sujud. Nah, saking pun di ulama kok mengatakan 7 syarat, saking hadis Kanjeng Nabi, hadis Bukhari, Muslim, saking Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sebab beliau mengatakan, saya diperintah oleh Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ah a'dumin. Saya diperintah oleh Kanjeng Nabi ketika sujud bertumpu pada 7 anggota sujud. Niki perintah. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, untuk dahi al-jabhah ketika sujud apakah menekan atau nempel tok? Ayo. Kadang-kadang kan nempel titik kan, soalnya buat dipatuhe ireng. Yang disunnahkan adalah menempel, tapi ojo ditempel-tempel no. Paham bang gini? Artinya nempel mucuk-mucuk kosong batu. Tapi lek kosongnya batuk, Pak, karena ngapal beda. Lek kosongnya sebab iki boroken, berarti kena dandange panci. Ya, niku. Loh, sing ngapal wonten, tapi ngapal, Pak. Bukan karena diapal kapal. Jadi menempel itu sunnah, ya. Idza sajadta famakkin lisujudika, kata Kanjeng Nabi. Ketika kamu sujud famakkin, maka tetapkan batukmu, ya, tekankan batukmu. Tapi bukan ditekan, tekankan, nempel dengan sempurna. Itu maksudnya, Pak. Ya, nempel dengan sempurna, dengan dahi yang terbuka, ya. Tidak cukup nempel mawon ngaten, pokoknya nempel mboten. Jadi rukunnya harus nempel, ya, nempel ngaten, ceket no lantai. Tidak kemudian nempel ngene ya. Tapi harus agak ditekan sedikit, karena tumpuan kepala dan leher dalam sujud di sini, di kepala.
Nggih. Para hadirin rahimakumullah, kalau misalnya kita hanya nempel sedikit, pokoknya nempel tapi gak nekan, maka sebagian ulama Syafi'i mengatakan sujudnya tidak sah. Sebab rukun dari dahi adalah famakin li sujudika, maka tetapkan tempelkan dahimu di sujudmu. Paham nggih? Niki hadis Kanjeng Nabi. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, hidung apakah bagian dari 7 anggota? Tidak. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i mengatakan hidung hukumnya sunnah nempel di tempat sujud, sedangkan mazhab Hambali hukumnya wajib nempel di tempat sujud untuk hidung. Nggih, niku perbedaan pendapat. Nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah, bagaimana pandangan mata ketika sujud? Apakah merem apa melek? Ayo, apa mermelek? Tetap pandangan kita di arah sujud, Pak. Nanti saya ceritakan, ya, nanti detail, pun cek urut nggih. Ya. Yang keempat, menempel ujung kaki. Apakah semua jari-jari di dalam jari ini nempel kabeh? Wajib tidak. Tidak mungkin sampai nempel kabeh. Ayo. Kecuali jari-jari sampean padha rata, baru bisa nempel semua. Ono sing jempole kawedhe, ono jentik awet cuwilik, ya gak iso nempel kabeh, Pak. Paham nggih? Ya bener Imam Syafi'i dawuh bahwa ujung-ujung jari harus wajib nempel. Pertanyaannya, apakah semua wajib nempel? Tidak, cukup sebagian nempel. Waktafa, itu sudah cukup. Paham nggih? Sudah cukup. Jempolnya tetes pundi, Pak? Lho kok iso? Sebab driji liyane cilik. Jempolnya kawedhe, driji liyane cilik, sing nempel jempol tok. Ya ndak apa-apa. Sebab siji nekuk nempel wis jenenge waktafa, wis nyukupi, Pak, dan sah sujudnya. Paham, Pak ya? Cekak mamang sampean. Loh, iki ku loro cantengen, ya usah ditekuk sebab uzur, nggih. Lek tekuk tambah parah. Wis kondisi senyamannya salat itu, sementing ada uzur. Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah, yang keempat, bagaimana ini harus terbuka, ini ajabha harus terbuka. Bagaimana kalau ada tertutup rambut ngelewer? Ngene rambut dawa ngaten lho, ngene misalnya ngelewer terus pundi? Lek fikih dasar Syafi'i tidak sah, betul? Tetapi fikih lanjutan perbandingan fikih antar imam dalam mazhab sudah meningkat wawasan. Memang hukum dasarnya harus terbuka semua. Ada satu rambut tertempel nggak sah, itu fikih dasar mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab kita ngapunten, Pak, ada batas minimal. Ini perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Ada. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1226 Masehi di Qazvin, Iran. Ada. Imam Nawawi rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dua imam ini adalah terkenal dengan apa? Syekhul Syafi'i, dua guru besar Syafi'i. Imam Rafi mengatakan sing wajib nempel mek batuk tok liyane sun. Imam Nawawi mengatakan kabeh wajib nempel meskipun sebagian. Paham nggih? Dua guru besar Syafi'i, as-syekhun fi madzhab Syafi'i. Nggih. Lewat dua ini berpendapat kalah liyane, Pak. Ya, tertinggi nih pendapat dua orang ulama ini dalam Syafi'i. Jadi kemudian para ulama sebagian berbeda pendapat. Siji contoh pendapat Imam Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtad Syarh Media, beliau mengatakan wa kulluhu,
ya minimal mubasyaratun ba'da jabahatihi musallahu, minimal sebagian batuknya nempel di tempat sholat, walaupun ada sebagian rambut yang menutup, yang penting ada bagian batuk yang terbuka sah, paham? Tetapi wa ing kariha, hukumnya makruh, paham? Hukumnya makruh. Itu batas minimal, Pak. Jadi ba'dhu jabahati, batasan sebagian dahi kita tertutup tapi sebagian terbuka, itu tidak membatalkan tetapi tetap dianjurkan dalam mazhab Syafi'i batuk seluruh terbuka demi kesempurnaan sholatnya. Paham ya? Adzan. Sik wae. Terus cerita mau sujud delok merem melek. Tak sambung mending penting, Pak. Sing tuwa-tuwa, ngapunten. Sing tuwa-tuwa lek sujud ojo merem, Pak, melek, Pak. Melek delok tempat sujud. Paham nggih? Apa manfaate? Besok kalau jelaskan Jumatnya akan datang. Mungkin manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyad aman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.